Baik, Bapak-bapak dan Ibu, pada para pembicara silakan melihat beberapa pertanyaan di chatting. Tapi saya minta secara khusus nih 3 orang tokoh kita. Pertama, saya minta kepada Prof. Ismet Fanani yang dengan sabar sudah hampir tengah malam di Australia. Dia bersama kita. Coba gimana pendapat Prof. Ismet? Nanti ada Bapak Profesor Maizar Rahman, ini Sekjen OPEC kita dulu, banyak sekali melakukan usaha-usaha sosial mendukung perkembangan di kampung termasuk pertanian, dan juga kita beruntung sebetulnya hadir bersama kita Rektor UNAN dulu dan sekarang Rektor Baitur Rahma yang juga Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Wakil Pendidikan dan Kebudayaan waktu beliau ya, Profesor Musliar Kasim kalau masih ada bersama kita. Kita mulai dulu dengan Prof. Ismet. Singkat-singkat, Prof. Ismet. Terima kasih banyak, Prof. Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tanpa menyebut semuanya tamu-tamu kita yang luar biasa ini. Saya selalu menikmati dari jauh ini perkawinan Prof. Fazli dengan Pak Burmalis, Yarsi dengan MDNG. Ini memang banyak sekali menghasilkan terobosan-terobosan kerjasama seperti ini saya lihat. Jadi ini salah satu yang luar biasa. Banyak sekali saya lihat tadi tokoh-tokoh yang bukan saja punya pemikiran, tapi juga pengalaman langsung, kegiatan langsung melaksanakan berbagai macam-macam industri yang menakjubkan, termasuk sektor pertanian. Ibu Nurhayati Subakat dengan turun langsung di INS antara lain dengan program yang tadi beliau ceritakan itu. Ini sungguh menakjubkan. Nah, kalau boleh saya secepat saja, Prof. Fazli, ingin silakan, apa namanya Profesor. ini? Ya. Ada sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Ini menarik sekali. Tadi waktu Ibu Nurhayati menyebutkan hasil pertanian, cabai misalnya katanya, waktu musimnya musimnya itu harganya murah, tapi dan banyak terbuang-buang, tidak menguntungkan untuk masyarakat, tetapi di kali lain harganya begitu mahal. Nah, bagaimana ini? Jadi ini sedikit saja saya ingin mencoba apa yang saya lihat di sini sehubungan dengan hasil pertanian ini. Yang pertama sekali ingin saya sampaikan itu yang belum saya lihat banyak di Indonesia. Kalau ada, mungkin belum ada juga. Bagaimana kampanye untuk mencintai produk lokal di bidang pertanian ini. Nah, di Australia walaupun ini terpencil dan tidak banyak masuk produk lain, tapi kampanye mereka itu luar biasa untuk menggunakan produk lokal. Jadi ini contohnya di supermarket seperti ini, misalnya Aussie Fruit, Aussie Fresh Meat. Bayangkan itu. Jadi walaupun mereka sudah dari sini semua itu, tetap saja mereka himbau masyarakat untuk mencintai daging Australia. Nah, ini sungguh sangat menarik bagi saya perbedaan ini. Jadi ini antara lain bisa menjadi usaha bersama juga dengan pemerintah daerah dan di seluruh tempat lain di Indonesia di mana banyak orang Minang. Kenapa kita tidak menyebutkan ini produk dari Sumatera Barat, ini produk dari Minang, daging dari Minang dan sebagainya itu. Kalau di sini kita melihat banyak sekali yang demikian itu. Nah, bukan saja secara nasional, kalau kita lihat secara lokal pun. Jadi misalnya di Melbourne ini, kita lihat supporting local Aussie farmers. Itu kita mendukung petani lokal Australia. Negara bagian Victoria di Melbourne misalnya gitu. Jadi dipajang di mana-mana begitu. Sehingga orang lihat langsung kecintaan, pikiran tentang produk lokal ini menjadi memasyarakat gitu. Jadi selain dari kita menciptakan cara-cara, membuat cara-cara untuk mendukung petani menghasilkan hasil pertanian, tapi yang secara bersama bukan hanya di Sumatera Barat, tapi dikatakan tadi di kota-kota lain di Sumatera di Indonesia itu alangkah baiknya disebut begitu. Mulai dengan kita cari dulu supermarket swalayan besar atau yang milik orang Minang misalnya di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, dipajang itu dengan besar-besar sehingga orang melihat itu wah ini produk dari Sumatera Barat. Ayo kita beli begini begitu. Nah, sampai
Ini banyak sekali contohnya. Saya tidak akan membicarakan ini telur misalnya. Dia juga sebut telur Australia, telur pisang Australia. 100% pisang Australia dibanggakan. Coba besarnya tulisannya itu dipajang di tempat pisang itu dijual di supermarket. Ini belum ada di tempat kita, Prof. Asri. Jadi ini barangkali salah satu cara bagi kita untuk mempromosikan, menolong petani untuk memasarkan barang mereka yang tadi juga disebut oleh beberapa tamu saya dengar. Nah, selain dari itu, ini itu yang pertama kemasan. Yang kedua, Prof. Fasli, nanti ini saya sangat senang hubungan Ibu Nurhayati dan Pak Fasli dengan INS dalam bentuk baru. Kemasan, Prof. Fasli, kemasan ini juga belum ada. Alangkah bagusnya kalau kita punya industri kemasan hasil-hasil pertanian sehingga tahan lama. Waktu musimnya dia tidak terbuang, harganya tidak murah, tetapi pada waktu tidak musimnya kita masih bisa makan karena dia diawetkan dengan kemasan-kemasan seperti ini. Jadi coba bayangkan, yang berdaun pun seperti lettuce ini, teman-teman, lobak lettuce ini bisa diawetkan sehingga tahan lama di supermarket dengan cara dikemas dengan cara tersendiri. Malah bayam, daun pun bisa diawetkan. Nah, namanya di sini istilahnya itu apa namanya itu dikemas itu dibekukan gitu. Dan kemudian kalau dibekukan, nanti waktu dia di pelan-pelan tidak bekunnya dihilangkan, rasanya seperti segar lagi. Dan saya bayangkan yang daun seperti bayam pun bisa seperti itu. Nah, ini yang istilahnya nih yang mau saya di bawah ini snap frozen. Itu teknologi yang mereka pakai. Coba bayangkan jagung, kacang-kacangan, itu dikemas sedemikian rupa sehingga petani kita akan mendapat keuntungan jauh lebih besar karena yang pertama tidak ada yang mubazir, tidak ada yang terbuang, dan yang kedua bisa nanti pada waktu tidak musimnya tetap ada dijual. Jadi mereka selalu bisa mendapat uang dengan cara demikian. Dan teknologi snap frozen ini bukan teknologi tinggi. Tadi yang dikatakan oleh sebagian sudah dikerjakan oleh bapak dan ibu tadi itu teknologinya jauh lebih tinggi daripada ini. Jadi ini suatu hal yang jelas bisa dan tidak mustahil menurut saya itu INS Kayu Tanam itu bisa salah satu kampus yang juga mengembangkan kemasan-kemasan pertanian yang jumlahnya begitu banyak. Sampai buah-buahan. Ibu Nurhayati tadi bilang tentang sampai ke durian. Bisa semuanya ini dengan teknologi yang seperti ini. Nah, tadi salah satu bapak juga mengatakan petani tidak harus petani itu sendiri yang mengerjakan kemasan seperti ini. Di Australia modelnya memang juga tidak begitu, Pak Ibu sekalian. Di caranya itu adalah ada kerjasama petani dengan pabrik kemasan hasil pertanian. Sebagai contoh yang saya berikan tadi, taruhlah misalnya INS, Ibu Nurhayati dan Pak Fasli lewat INS itu mendirikan pusat kemasan tadi itu. Caranya di Australia adalah pemilik atau pengusaha kemasan hasil pertanian itu bekerja sama dengan petani dengan cara yang ketat. Jadi misalnya begini, dia tidak membeli langsung dari setiap orang, tidak begitu. Karena kualitasnya tidak selalu bisa dijamin. Caranya bagi mereka adalah INS misalnya, dengan Ibu Nurhayati dan Pak Fasli tadi itu, menunjuk atau mencari petani-petani tertentu dengan lahan yang cukup, misalnya, tolong ditanam ini. Kami mutunya dengan cara begini. Jenis kacangnya jenis kacang seperti ini. Jadi dengan demikian, petani itu bekerja sama memproduksi pertanian yang kita sudah punya industri kemasannya. Jadi dia berkomunikasi langsung itu. Jadi pabrik kemasan itu berkomunikasi secara terus-menerus dengan petani yang menanam sayur-sayuran atau buah-buahan yang dispesifikasikan oleh pabrik kemasan itu. Nah, jadi saya melihat ini cocok sekali. Saya bukan main senangnya melihat apa yang dikerjakan saya lupa istilahnya yang dipakai ibu itu. Jadi bukan hanya sekedar memberikan dana itu dengan tujuan tertentu begitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau ini juga dalam bentuk semacam pabrik begini. Baik. Itu yang saya rasa barangkali Prof. Fasli, hal-hal yang bisa kita lihat dengan di sini. Jadi itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut, Profesor Maizar Rahman, silakan
mudah-mudahan Pak Musliar Kasim, Prof. Musliar Kasim ada bersama kita lihat nanti. Silakan Prof. Maizar dulu. Ya, silakan Prof. Maizar. Oke. Sudah. Ya. Terima kasih banyak Pak Profesor Fazly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya, pemerintah daerah Sumbar, Pemprov, dalam beberapa pertemuan menyampaikan bahwa Pemprov sekarang punya prinsip menjemput bola. Menjemput bola itu artinya memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih besar lagi, misalnya dalam mempercepat perizinan dan memberi panduan dan kemudahan yang diperlukan oleh pelaku ekonomi. Itu yang terpikir oleh Mbok ini adalah samping menyodorkan menjemput bola, juga menyodorkan bola. Apa yang dimaksudkan menyodorkan bola itu artinya dalam berbagai pertemuan ini nampak bahwa banyak sekali peluang-peluang kegiatan ekonomi baru yang bisa dikembangkan di Sumatera Barat. Untuk itu pemerintah dapat menyodorkan bola. Maksudnya pemerintah sendirilah yang mengkaji berbagai jenis kegiatan usaha-usaha ekonomi baru yang prospektif dengan melakukan studi kelayakan dari segala aspek, dan hasil kajian tersebut ditawarkan kepada rakyat. Pada rakyat yang terseleksi kemampuannya dan menerima tawaran tersebut, diberikan pendampingan sampai usaha tersebut mandiri dan menghasilkan keuntungan. Pendampingan pemerintah mencakup memberikan izin, membukakan jalan kepada sumber pendanaan, membukakan jalan pasokan bahan baku, memberikan panduan manajemen operasional produksi yang efisien, kontrol kualitas, membukakan jalan ke pemasaran, dan membina manajemen keuangan dan perpajakan yang efektif dan lain-lain diperlukan. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk semua bidang ekonomi, dari skala kecil dan sampai besar. Kalau dengan skala besar, pemerintah sudah lama melakukan, misalnya di bidang migas ya. Pemerintah harus mencari dulu sumber-sumber migas yang prospektif, baru ditawarkan kepada investor. Tapi untuk skala kecil dan menengah, saya Pemprov Sumbar dapat menginventarisasi prospek berbagai kemungkinan kegiatan ekonomi rakyat. Misalnya membangun cold storage untuk para nelayan misalnya, untuk menyimpan ikan nelayan sebelum dijual dengan harga yang wajar. Misalnya produksi makanan dalam kemasan, juga misalnya membuat gudang penyimpan dan pengumpul hasil pertanian yang juga mungkin harus ada pengatur temperaturnya supaya tidak busuk. Apakah juga restoran, apakah juga kerajinan layan yang khas dan bernilai tinggi, dan berbagai usaha lain yang jumlah dan jenisnya bisa ribuan. Tapi untuk itu di perangkat pemerintah daerah sendiri perlu ada satuan kerja yang memiliki tugas melakukan investigasi dan kajian peluang ekonomi yang dapat ditawarkan kepada masyarakat dan memberikan bantuan sampai berjalannya kegiatan usaha mereka. Satuan kerja tersebut harusnya ditangani oleh tenaga profesional yang memiliki visi bisnis dan menguasai lika-liku pengembangan bisnis. Jika diperlukan, satuan kerja tersebut juga dapat bekerja sama dengan konsultan yang sesuai maupun dengan perguruan tinggi untuk menggunakan para mahasiswa. INS sendiri juga membuat unit pengkajian ekonomi demikian, mengidentifikasi peluang ya dan mengkajinya dan menawarkannya kepada masyarakat. Tentu saja INS juga harus dibantu oleh tenaga ahli yang relevan ya. Jadi memang gagasan ini cukup berat untuk dilaksanakan, tapi kami melihat akan dapat mempercepat tumbuhnya kegiatan ekonomi baru dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat Sumatera Barat. Mungkin sedikit Pak, saya bukan orang petani saya. Baik, terima kasih banyak Prof. Maizar. Ya, ini luar biasa. Pendek-pendek karena waktu, kita minta pertama kepada Pak Tampo ya sebagai penggagas ide ini dan mendengar semua interaksi di antara pembicara dan juga pendengar dan juga wakil gubernur tadi.
Kemudian Pak Budi kalau masih bersama kita sebagai closing statement dari Pak Budi yang menjadi host dari PMG. Dan kemudian kalau Uniati, Bu Nuriati masih bersama kita, what's next ya di dalam wacana ini. Tapi kalau ada teman-teman yang merasa perlu menyampaikan nanti suatu, tolong beritahu ya. Tapi kita minta dulu, silakan dulu kepada Pak Tampo. Silakan Pak Tampo. Terima kasih Pak Fasli. Closingnya ya, saya sangat gembira sekali dengan ada interaksi. Ini kan luar biasa ya Pak Sampo ya. Luar biasa sekali. Saya mengamati dari awal sampai detik ini, terpaku saya mendengar penjelasan dari para narasumber ini. Nah, ini ke depan harus kita rawat nih Pak. Jadi dan harus diimplementasikan. Kata Pak Budi, real action harus ada. Jadi kita coba terus membinanya dan semoga para narasumber lain juga akan bergabung nanti. Banyak nih Pak di PMG ini. Antri nih mau menyampaikan pengalamannya. Ya, jadi ini sangat bermanfaat buat kita semua dan buat para petani sendiri karena mereka saling membantu, saling memberikan solusi. Ada yang problem dan yang pihak lain juga memberikan solusi. Jadi terus kita bina Pak. Jadi closing saya mungkin itu aja. Terima kasih. Makasih banyak Pak Fasli atas koordinatornya di sini. Terima kasih kerjasama dengan MDN. Ya. Alhamdulillah. Sama-sama. Dan ini juga dari hulu ke hilir ya Pak Tampo ya. Betul. Ya. Luar biasa. Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Fasli Jalal. Kita sangat berbahagia Pak dan kita bisa buktikan bahwa berbagai elemen organisasi Minang bisa bersatu padu untuk mencapai satu tujuan yang jelas. Orang Minang ini kalau tidak jalehnya tidak muhur Pak, tapi kalau jalehnya semangat. Jadi terima kasih kita buktikan. Terus tadi ada beberapa pertanyaan, karena kuota kita sudah terbatas Pak, ada anggota yang ingin bergabung. Kami merencanakan untuk nanti membuat WAG yang kedua atau yang ketiga segala macam, tergantung nanti peminatnya Pak. Cuman saya dapat banyak sekali WA untuk minta bergabung, tapi kuota sekarang udah hampir habis nih Pak, tinggal 1 kedua. Ada bisa juga kita pindah ke Telegram, tapi belum terlalu biasa. Telegram itu bisa ribuan. Tapi ya WA ini lebih interaktif lah ya lebih dinamis ya. Kalau Telegram ya betul Pak. Terus yang ketiga, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan Pak webinar ini karena sudah ada calon juga ya dengan bantuan Adinda Ustadz Febrian itu Pak Wakil Menteri Pertanian 1, terus Pak Wakil Pak Menteri Sandiaga Uno juga akan berkenan nanti untuk ikut Pak. Itu sudah kita jadwalkan. Insya Allah. Terus yang keempat ada juga pertanyaan Pak, tapi nggak mesti dijawab sekarang, tapi karena saya merasa tanggung jawab moral untuk menyampaikan, ada pertanyaan apakah PMG ini akan dilegalkan atau bagaimana? Terus saya jawab nantilah kita bicarakan dengan tua-tua. Apakah berbentuk yayasan atau perkumpulan terserahlah gitu. Tapi ini mesti saya sampaikan karena ada pertanyaan yang jawab kewajiban moral saya untuk menjawab hal ini begitu Pak. Nanti kita bicarakan dengan tim-tim kecil aja kita ini kan. Hanya segitu Pak. Nanti kita sambung lagi dengan kegiatan yang selanjutnya. Terima kasih buat narasumber semua, buat pendengar semua, buat peserta semua, aktif maupun tidak aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ati. Ya, nih, Prof. Fasli. Gimana sesudah mendengar semua nih, gimana mimpi Uniati yang lama nih, gimana makin akan lebih mudah direalisasikan nggak? Ini luar biasa. Kalau saya sih ya action berikutnya apa gitu ya. Jadi masing-masing kalau menurut saya sih tadi yang Bapak yang sabut kelapa kalau memang mau dikembangkan jadi seperti kami di Muhammadiyah gitu ya. Muhammadiyah itu kalau ada yang memang sudah berkembang kemudian dia mau membagi ayo ikut bersama-sama menjadi crowdfunding. Nah, kita ikut. Jadi berarti perusahaannya udah teruji gitu. Nah, ini mungkin kita bisa
sampaikan ke perantau yang tadi Prof. Fasi bilang kan, mungkin ada pensiunan atau apa yang duitnya nganggur, apalagi sekarang kan bunga deposito tuh di bawah 3%. Iya. Jadi kalau kita bisa membuat menghasilkan yield 10% aja udah menarik. Nah, apalagi kemarin kalau dari proposal tuh saya lihat yield-nya besar ya. Kayak cabai cuman 100 juta hasilnya, wah itu udah berapa kali lipat deposito gitu. Tapi ini kan harus kita buktikan dulu. Ya. Kalau udah terbukti, saya kira kita coba dulu di kayu tanam. Nah, kemudian kan tadi dari Pak Masrol ada berapa tuh gunung apa gembong itu ya. Nah, itu kita bisa sama-sama kan, saya kira sih nanti kan pupuk dan ahli pupuk ada 2 di sini ya. Ada Pak Morindo, Pak itu kemudian ada Pak Isneni ya. Jadi nah mudah-mudahan ini sumber sebagai pencontohan pertanian tuh bisa makmur gitu ya. Itu sih semangatnya. Kemudian ya tadi yang hilirisasi produk pertanian, yang tadi cabai tomat, tapi terus terang saya kan nggak punya teknologinya. Jadi saya sekarang itu hanya tukang sorak-sorak. Tapi kalau misalnya dana, insya Allah bisa dukung sebagian, tapi kita bersama-sama lah. Yang penting ada yang tanggung jawab pegang bisnisnya gitu. Nah, itu kali ya. Ininya nanti ya gimana tadi kan katanya mungkin aja capeknya dari pemerintah, opeknya dari kita, itu lebih enak tuh. Ya, ya. bagus. Ya, baik. Baik, terima kasih. Baik, kalau masih adakah dari teman-teman sebelum kita tutup? Dari para narasumber. Pak Fasli. Silakan. Pak Fasli. Ya. Ya, jadi gini menindaklanjutin yang disampaikan sama Bu Nurhayati, ini sangat saya sambut baik, Pak. Dan sebagai teori yang pernah disampaikan sama Pak Budi, bukan NATO, Pak. Jadi real action, Pak. Jadi mudah-mudahan potensi besar sabut kelapa dan kelapa beserta turunannya bisa kita garap khususnya di Sumatera Barat. Insya Allah, Pak. Ya, pasti. Karena 87.000, Pak ya, 87.000 hektar tadi, Pak ya. Betul. Luar biasa. Apalagi kalau kita remajakan dan jangan-jangan lahan-lahan yang tidur yang lain ada juga yang potensi ya, Pak Efli ya. Betul, Pak. Ya. Itu juga bisa ini, Pak, bisa diselingin dengan tanaman lain, Pak. Iya. Ya. Baik. Kalau Pak Evi bisa bikin proposal bisnisnya, ya kita bisa sebarlah ke perantau-perantau yang uangnya banyak nganggur gitu ya. Nah ini kan jadi. Nggak ada, Bu. Jadi maksudnya sudah ada proposalnya, berarti tinggal kita programkan. Kita adakan webinar nggak sekali terbatas saja dengan Pak Efli dan beberapa yang lain, di mana sinergi ini bisa kita coba konsepkan ya dan realisasikan. Abut ini kita fokus dulu, jadi ada lahan menganggur, ada ahlinya, ada menganggur. Ini kita gabung. Dan juga lahan-lahan yang kurang produktif atau komoditas yang kurang produktif. Padahal potensinya ada, tapi mungkin perlu SDM, perlu teknologi, perlu pemodalan. Nah, ini kita keroyok. Jadi ini memang banyak peluang yang terjadi dari pertemuan kita. Mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan secara bertahap. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak karena waktu. Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah dan penghargaan luar biasa kepada Pak Sarian Tampo dengan Pak Budi dari PMG dan Pak Sarian juga mewakili Minang Diaspora Network. Kita selalu didampingi oleh Pak Burmalis Ilyas yang menjadi Executive Director dan menyiapkan acara ini dengan baik. Terima kasih Pak Burmalis, dan kepada para hadirin yang telah hadir. Mari kita tingkatkan terus sinergi ini, karena kita akan buktikan bahwa orang Minang itu bisa bekerja sama dan bisa bekerja sama dengan sukses, dan tidak saja sukses sekali-sekali, tapi sukses berkelanjutan. Insya Allah. Semoga Bapak dan Ibu tetap sehat dan bertambah sukses dalam karir masing-masing dan dalam kehidupan. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat menunggu buka puasa.